Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Misteri Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah tiga pribadi tetapi satu Allah, adalah misteri yang tak terselami. Santo Agustinus pernah menulis buku berjudul Tritunggal Maha Kudus, buku yang setebal begini. Tetapi sebelum dia memulai untuk menulis buku itu, dia seorang penjaga gereja yang masih kita baca dan pakai segala tulisannya. Dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang anak kecil di pantai. Anak kecil itu sedang menggali sebuah lubang di pantai. Lalu Tuhan bertanya kepada anak kecil itu, "Apakah yang ingin engkau lakukan?" katanya. Lalu anak kecil itu mengatakan, "Saya ingin memasukkan seluruh air di laut samudra ke dalam lubang kecil itu." Itulah yang diberitakan kepada Santo Agustinus, bahwa dengan otaknya yang kecil seperti ini, dia ingin memasukkan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus dalam pengetahuannya dan keterbatasan akal budi dia. Begitu besar, mana mungkin anak kecil itu bisa memasukkan air laut samudra ke dalam lubang kecil yang dia gali-gali itu. Kebijaksanaan, pengetahuan akan Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh begitu besar. Dan kebijaksanaan itu kita dengar dari bacaan Amsal hari ini, itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Kebijaksanaan itu, pengetahuan itu sudah ada, dan bahkan pengetahuan itu sampai kita mendengar bermain-main bersama dengan manusia. Ya, kebijaksanaan bukan hanya hal-hal yang serius saja, tetapi humor pun ya adalah juga bagian dari kebijaksanaan Tuhan. Kalian yang akan menjadi guru-guru, anak-anak murid ya sekolah dasar, bermain itu adalah juga bagian dari kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebijaksanaan itu? Kalau kita sebagai orang muda, apa yang kita minta kepada Tuhan selain daripada kebijaksanaan itu? Kalau kalian ingat, seorang raja muda, anak daripada Daud, Raja Salomo, saat dia menjadi raja di umurnya yang muda, sekitar 20 tahun seperti kalian, dia juga mungkin bingung mau minta apa. Tetapi dia memberanikan diri meminta kepada Tuhan kebijaksanaan itu yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, sehingga dia bisa menjadi raja yang bijaksana, yang tahu bagaimana mengatur semua rakyat Israel yang begitu besar, tak terhitung jumlahnya. Tuhan mengatakan, ya, permintaanmu adalah sangat bijaksana. Tidak meminta kekayaan dan juga panjang umur, tetapi kebijaksanaan. Maka Tuhan berikan kepada dia cuma-cuma, sehingga dia menjadi seorang raja yang bijaksananya tidak ada yang menandingi. Sampai sekarang pun dikatakan bahwa dia adalah raja yang paling bijaksana. Bagaimana dia mendapatkannya? Apakah dengan usaha dia belajar selama 20 tahun? Tidak. Dia hanya meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikannya. Kita pun
juga adalah raja seperti Salomo. Karena apa? Kalian sudah tahu, karena karunia pembaptisan kita. Saat kita dibaptis, kita menjadi raja, imam, dan nabi. Seperti Tuhan Yesus yang adalah raja, imam, dan nabi. Tuhan Yesus mengatakan ya, semua yang Bapa miliki adalah kepunyaanku. Dan saat kita menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus, anak angkat Allah Bapa, semua yang Tuhan Yesus miliki adalah kepunyaan kita. Kita tinggal memintanya kepada Tuhan Allah Bapa yang sungguh ingin memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, melebihi daripada apa yang kita bisa bayangkan. Kita dengar di Injil, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan kau dapatkan, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Bapa yang mana yang tidak akan memberikan kepada anak-anaknya? Ya, apakah Ia akan memberikan kita ular saat kita meminta roti? Ya, apakah Ia akan memberikan kita batu saat kita meminta telur? Ya, apalagi kalau kita meminta Roh Kudus. Ya, maka dikatakan carilah dahulu ya kerajaan Allah itu, kebijaksanaan yang membentuk seluruh bumi, ya, yang datang dari Roh Kudus. Ya, mintalah itu maka akan diberikan kepadamu. Mintalah Roh Kudus dan kebenarannya. Kita dengar Roh adalah Roh kebenaran. Kebenaran itu adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Bahwa Bapa akan memberikan kepada kita Roh Kudus itu karena Dia sudah mengangkat kita sebagai anaknya, saudara-saudara Tuhan Yesus. Mari ya kita imani apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa semua sudah adalah miliknya dan semua adalah milik kita. Kita tinggal memintanya. Sebuah lagu kecil ya yang saya share kepada adik-adik di kakak-kakak ini ya mungkin ya, yang kemarin mau KKN, carilah dahulu kerajaan Allah. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan kau dapatkan, ketuklah pintu kan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan kau dapatkan, ketuklah pintu kan dibukakan bagimu. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya kan ditambahkannya. Carilah dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya kan ditambahkannya. Carilah dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya Tuhan, kami adalah
anak-anak-Mu. Kami datang tidak memiliki apa-apa Tuhan. Kami masih muda seperti Raja Salomo yang muda. Tapi Engkau dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau sudah menyediakan segalanya bagi kami. Kami tidak hanya butuh hal-hal agar ujian kami bisa berhasil, tapi ujian kehidupan yang akan kami selami juga, kami butuh kebijaksanaan yang datang dari Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang dan memohon kebijaksanaan-Mu itu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran, kebenaran dalam hidup kami, sehingga apa yang sudah kami terima dalam pembaptisan kami, sungguh kami imani, dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan kerajaan. Dalam nama-Mu Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, dan